para aktivis Kamisan yang dimotori Maria Katarina Sumarsi atau Ibu Sumarsi terus bergulir menolak pemerintah memberikan penghargaan terhadap Soeharto sebagai pahlawan nasional. Selain itu, Sumarsi, ibu dari Bernardinus Realino Norma Irawan atau Wawan, yang paling terdepan sangat menyesal atas Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebutkan bahwa tidak ada pemerkosaan massal terhadap mayoritas etnis Cina. Melisa, salah satu mahasiswa Katolik Atmajaya Jakarta, menyesalkan atas sikap Menteri Prabowo itu yang mau menghilangkan kasus perkosaan massal yang terjadi tahun 1998. Melisa menegaskan tidak layak Soeharto dinobatkan menjadi pahlawan nasional karena Indonesia terpuruk selama ini atas peran Soeharto yang tidak becus mengelola negara. Terjadi pelanggaran HAM hingga memuncak kasus kerusuhan massal yang berakhir krisis ekonomi dan krisis moneter, berujung pelengseran Soeharto dari tampuk jabatan presiden. Wajar bila Soeharto tidak layak menyandang pahlawan nasional. Pak, mau Pak, dari tadi Pak. Suara rakyat. Terima kasih. Jangan diam. Lawan. Jangan diam, kawan. Lawan. Jangan diam. Lawan. Lawan. Ayo kita bergeser. Kita mengadakan refleksi. Kiri kanannya mata rangkul. Kalau tidak bisa juga majuan. Oke. Oh, yang benar Mbak. Lingkarannya? Ya. Oke. Untuk teman-teman yang baru datang, selamat datang di aksi Kamisan. Kita ada jargon atau teriak. Jangan diam, teman-teman jawab. Lawan. Dan ketika aku teriak lawan, teman-teman jawab. Seperti ini tidak ada sama sekali karena mereka tidak ingin bersuara atau apapun itu. Dan di sini saya hadir juga sebenarnya karena saya cukup marah, cukup kesal gitu ya, dalam artian mengenai sejarah yang terbaru, mengenai penulisan ulang sejarah terkait tragedi-tragedi oleh Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon. Saya selaku etnis Chinese dan saya dari keluarga yang pernah terdampak pada saat itu, saya cukup kecewa dengan tindakan yang Anda lakukan. Saya tidak mengerti apa alasan memutuskan untuk Anda melakukan semua itu, tapi yang pasti apapun yang terjadi itu cukup melukai hati saya. Dalam artian keluarga saya adalah keluarga yang pernah terdampak dan saya tidak mau ada yang dibohongi dari sejarah. Saya juga sangat memprihatinkan juga ya mengenai dari masyarakat sendiri, dari khususnya dari lingkup pendidikan, dari mahasiswa. Mengapa kayak banyak mahasiswa yang tidak ingin berbicara, tidak ingin membuka ruang karena takut dengan hal-hal publik, takut dengan aturan, takut dengan pemerintah, takut dengan aparat. Karena saya yakin bahwa sistem dibuat oleh masyarakat dan kita tidak seharusnya diperbudak oleh sistem. Kita yang memperbudak sistem jika bisa, karena sistem dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan kita. Dan di sini saya juga punya, kalau bisa saya sharing pengalaman, saya ingat saya pernah membicarakan mengenai kasus ini dengan teman-teman sejawat saya di kampus, dan mereka selalu mengatakan hal yang sama. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyelesaikan pendidikan. Kita seharusnya menyelesaikan pendidikan, kita mendapatkan pekerjaan, biarkan itu orang lain yang melakukannya. Saya sangat-sangat tersinggung dengan kata-kata itu. Saya kecewa, saya sedih. Saya sangat berharap di sini ada banyak juga dari teman-teman yang mungkin dari mahasiswa yang sama seperti saya juga hadir ke sini penuh dengan kesadaran. Karena di sini, kita ada di sini itu
Karena kita adalah bagian dari sejarah. Sejarah yang membentuk kita, sejarah adalah bagian dari kita. Jadi apapun yang mereka coba lakukan dengan sejarah kita, itu tidak seharusnya terjadi. Dan di sini saya sangat memperhatikan bahwa memang di sini ada banyak alasan mengapa ada banyak orang yang tidak mau berbicara. Mungkin karena di sana mereka juga ada perasaan yang menyerah, dalam artian kalau kami di psikologi kami mengenalnya itu adalah salah satu teori psikologi yang dinamakan sebagai learned helplessness, di mana kita udah pasrah karena adanya keadaannya seperti ini. Kita yakin bahwa pemerintah tidak akan bisa berubah walaupun kita berbicara sepanjang lebar. Kita yakin kalau mungkin kita tidak punya kekuatan untuk hal itu, padahal belum tentu seperti itu. Pada awalnya pemerintah juga dibentuk oleh kita yang mengusung ada pemerintahan, ada ini, ada itu. Lalu mengapa kita kayak harus tunduk pada apa yang kita buat sendiri? Kita punya hak, karena pada dasarnya kita ada negara kedaulatan. Kita punya hak untuk berbicara, kita punya hak untuk bersuara, kita punya hak untuk berpendapat, kita punya hak untuk menolak. Maka dari itu, saya sangat bersyukur dengan adanya kegiatan Kamisan pada hari ini. Saya merasa bahwa kegiatan Kamisan itu adalah